Bab 191, Bab 118, Mencuri dari Sekte Hijau Atas, yang Seng unggul dalam formasi arai dan pemurnian senjata. 9K Gabungan Bab Mencari Tiket Bulanan, 5. Transiator, 549.690.339. Tentu saja, tidak mungkin untuk melakukan hal-hal ini sekarang, karena Zoumo dari Sekte Huatian dan yang lainnya telah sepenuhnya menyegel pintu masuk ke dunia fana Zou Agung kecuali seorang Taois inti emas mengambil tindakan saat ini. Tetapi begitu seorang Taois inti emas muncul, sifat masalahnya akan sangat berbeda, dan mereka tidak berani membuat keputusan seperti itu dengan mudah. 3 sekte dan 6 ordo telah diwarisi selama puluhan ribu tahun, dan mereka secara alami berhati-hati dalam tindakan mereka. Mereka tidak dapat membuat keputusan seperti itu dengan mudah. Misalnya, bahkan sampai sekarang, Sekte Hijau Atas untuk sementara tetap diam, karena mereka masih mempertimbangkan pro dan kontra dari situasi tersebut. Mengenai reputasi sekte, jika itu melibatkan hidup dan mati sekte, apa pentingnya hal-hal ini? Alasan mengapa Sekte Huatian tampak begitu tangguh bukan hanya karena mereka adalah pihak yang dibenarkan, tetapi juga karena kekuatan sekte mereka yang terus tumbuh dalam beberapa ratus tahun terakhir. Dalam 200 tahun ini, mereka telah berhasil menyempurnakan tidak kurang dari 4 alat roh. Alat roh tersebut dimiliki oleh Taois inti emas, dan maknanya dipahami dengan baik oleh 3 sekte dan 6 ordo. Untuk beberapa saat, seluruh pasar menjadi gempar, sementara para penggarap lepas hanya bisa berkerumun di dalam pasar, menggigil dan menunggu hasil akhirnya. Tidak seorang pun dapat memprediksi bagaimana situasi akan berkembang, hanya menunggu Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas untuk memutuskan bagaimana menangani perselisihan ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Di dunia kultivasi, di luar pasar, Liang Seng sedang terburu-buru dalam perjalanannya. Mengenai bagaimana Sekte Huatian akan bertindak, itu tidak ada hubungannya dengan Liang Seng sekarang. Tujuannya saat ini sangat jelas dan lugas, yang tentu saja adalah pasar dalam yurisdiksi Sekte Danding. Namun, pasar Danding ini agak jauh dari pasar Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas, dengan beberapa penanda lain di antaranya. Namun saat ini, Liang Seng tidak terburu-buru, lebih suka melihat kondisi yang berbeda dari berbagai pasar dan bagaimana perbedaannya dengan pasar-pasar sebelumnya. Paling tidak, ia masih memiliki beberapa sumber daya yang tidak sedap dipandang yang dapat ia pilih untuk dijual di tengah jalan di pasar-pasar lain, tanpa kesulitan. Karena tidak satu pun dari pasar-pasar ini adalah tujuan akhir Liang Seng, ia tidak bersembunyi seperti yang dilakukannya sebelumnya, membuat kultivasi Qi tingkat ke-8-nya menjadi sangat jelas. Dengan cara ini, kecuali seseorang benar-benar buta, dia, sebagai seorang kultivator lepas yang berani bepergian sendirian, seharusnya tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Bagaimanapun, para kultivator lepas yang berkeliaran seperti itu harus memiliki kartu truf untuk berani melakukannya, karena dunia kultivasi bukanlah tempat yang damai dan harmonis. Akibatnya, para kultivator lepas yang berhadapan dengan para kultivator lepas lainnya yang bepergian sendirian pada umumnya tidak akan memilih untuk mengambil tindakan kecuali mereka yakin akan peluang mereka atau mereka dapat melihat manfaat yang jelas. Dengan sifat Liang Seng yang berhati-hati, bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan bahaya tersembunyi yang begitu besar? Dalam perjalanan ini, pasar pertama yang dia temui lebih dekat ke Sekte Hijau Atas. Jadi dia dengan cepat mendengar tentang situasi di pasar tempat dia sebelumnya berada, dan setelah menanyakannya, dia merasa agak lega di dalam hatinya. Untungnya, dia pergi dengan cepat, jika tidak, siapa yang tahu apakah dia akan mendapat masalah karena terjebak di pasar sebelumnya. Peristiwa ini juga menjadi peringatan bagi Liang Seng, yang meskipun telah mencapai tahap pembentukan pondasi, masih perlu berhati-hati dalam menghadapi sekte-sekte yang kuat. Pada saat ini, Liang Seng menjual berbagai sumber daya yang ditinggalkan oleh orang-orang seperti Pei Siping secara berkelompok, dan segera menukarnya dengan batu roh, menghasilkan banyak uang. Memang, bisnis tanpa biaya itu kuat, tetapi ia masih berharap insiden seperti itu lebih sedikit, karena keselamatan adalah yang utama. Setelah itu, Liang Seng tinggal di pasar hanya selama 1 hari, menangani beberapa masalah sebelum segera pergi, karena suasana di pasar tidak begitu baik saat itu. Bagaimanapun, pasar ini lebih dekat dengan Sekte Hijau Atas, dan tampaknya Sekte Hijau Atas akan segera bergerak, itulah sebabnya hal itu memengaruhi seluruh pasar. Ketika ia meninggalkan pasar, ia tidak melihat ada yang mengikutinya,
jadi kali ini Liang Seng pergi dengan cukup lancar. Kali ini ia beruntung, dan ia tidak perlu membunuh siapapun. Ketika Liang Seng pergi, itulah pikiran yang terlintas di benaknya. Dapat dikatakan bahwa kompleks penganiayaannya agak parah. Waktu berlalu, dan 3 bulan berlalu tanpa disadari. Liang Seng sekali lagi melintasi 4 pasar. Pasar-pasar ini tidak berada dalam yurisdiksi Sekte Hijau Atas dan Sekte Huatian, jadi mereka tidak terpengaruh. Liang Seng mengambil kesempatan ini untuk menukar semua barang hitam di tangannya dengan batu roh, akhirnya tiba di area pasar Sekte Danding. Awalnya, dia hanya membutuhkan waktu sebulan untuk tiba, tetapi seseorang telah buta di sepanjang jalan dan mencoba menyerang Liang Seng. Tetapi siapa yang akan tahu bahwa Liang Seng bukanlah seekor domba yang menunggu untuk disembelih, tetapi seekor singa yang menyembunyikan gigi dan cakarnya yang tajam. Namun, karena hal ini, Liang Seng dengan berat hati menerima warisan mereka. Liang Seng kemudian bolak-balik ke beberapa pasar untuk menukar barang-barang dengan batu roh, sehingga menundanya beberapa hari lagi. Namun sebenarnya, jika hanya masalah itu, Liang Seng akan tiba di bawah yurisdiksi Sekte Danding paling lama sebulan kemudian dengan penundaan 1 bulan lagi. Adapun mengapa Liang Seng begitu lambat, itu jelas karena dia memiliki keuntungan lain, dan itulah sebabnya dia menunda begitu lama. Namun, karena barang ini, pemborosan waktu Liang Seng di jalan bukanlah kerugian, karena dia benar-benar memperoleh batu roh hampa yang besar. Batu roh hampa adalah jenis bahan pemurnian yang sangat aneh. Misalnya, pemurnian tas penyimpanan memerlukan penggunaan bubuk roh hampa yang digiling dari batu roh hampa. Sebagian besar pemurni artefak dapat menggunakan seluruh batu roh hampa untuk memurnikan berbagai ornamen ruang penyimpanan. Seperti cincin penyimpanan, atau gelang giok penyimpanan, dan sebagainya. Yang menyertai panen batu roh hampa adalah metode pemurnian ornamen ruang penyimpanan. Sebenarnya prinsip mereka sama saja, hanya bentuknya saja yang berbeda. Selain itu, setelah melihatnya, Liang Seng terkejut dengan senangnya. Sepotong batu roh sebesar itu akan cukup untuk memurnikan 3 cincin penyimpanan, dan jika lebih kecil, bahkan bisa membuat 4. Namun, Liang Seng ingin memiliki cincin penyimpanan, tetapi jika dia ingin memurnikannya, dia membutuhkan lebih banyak waktu latihan. Setelah itu, dia menghabiskan waktu sebulan untuk berlatih keterampilan pemurnian aksesori penyimpanan menggunakan bahan alternatif bubuk roh void, tetapi hasilnya tidak memuaskan dan kemajuannya tidak terlalu cepat. Liang Seng tidak terlalu memikirkannya. Tampaknya memurnikan cincin penyimpanan tidak akan menjadi proses yang berlangsung dalam semalam. Dalam hal itu, dia hanya bisa mengesampingkan perasaannya untuk saat ini dan untuk sementara waktu mengesampingkan masalah cincin penyimpanan, berjalan menuju pasar Danding. Inilah alasan mengapa ia menunda begitu lama hingga butuh waktu 3 bulan untuk mencapai pasar Sekte Danding. Sebelum memasuki area pasar Danding, Liang Seng dapat mencium aroma pil di area pinggiran, yang bertahan beberapa saat, membuat energi spiritual di area tersebut sedikit lebih kaya. Pasar Danding berbeda dari pasar-pasar yang pernah dikunjunginya sebelumnya karena lebih banyak manusia di dalamnya dan area yang luas di sekitar pasar telah direklamasi sebagai ladang spiritual. Saat Liang Seng berjalan, ia sesekali melihat para kultivator alam pemurnian Qi melakukan teknik hujan spiritual di ladang spiritual, dengan hujan spiritual surgawi turun dengan lembut, mengairi rumput spiritual di ladang tersebut. Tidak heran Qi spiritual di sini lebih kaya, dan ada lebih banyak manusia karena mereka bertanggung jawab untuk reklamasi di luar ladang spiritual. Karena di bawah teknik hujan spiritual dari begitu banyak kultivator Qi, area keseluruhan lebih besar daripada ladang spiritual yang direklamasi, jadi mereka bertanggung jawab untuk mengalihkan kelebihan hujan spiritual ke ladang-ladang yang baru direklamasi. Mungkin dalam 100 tahun, ladang-ladang yang baru direklamasi ini juga akan memiliki kesempatan untuk menjadi ladang spiritual. Liang Seng hanya mendengar tentang situasi ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Kalau tidak, bagaimana dia akan melepaskan ladang spiritual yang telah dikelola Huang Yifan selama bertahun-tahun? Ini juga yang membuat pasar Sekte Danding istimewa. Tidak hanya banyak alkemis berkumpul di sini, tetapi volume toko milik sekte lain di antara 3 sekte dan 6 ordo tidak terlalu besar. Sebagai sekte yang paling netral di antara 3 sekte dan 6 ordo, Sekte Danding adalah yang terbaik, atau lebih tepatnya, sekte-sekte lainnya membutuhkan Sekte Danding untuk menjadi yang paling netral.
Karena Sekte Danding memiliki keterampilan alkimia terkuat, tak tertandingi di antara 3 sekte dan 6 ordo, sekte-sekte lainnya juga membutuhkan sumber ramuan yang stabil untuk mempertahankan kultivasi normal seluruh sekte mereka. Situasi ini tetap tidak berubah selama puluhan ribu tahun dan secara bertahap membentuk pola saat ini. Perkembangan Sekte Danding yang stabil disebabkan oleh pandangan jauh ke depan dari leluhur master yang mendirikan sekte tersebut. Di antara sekte-sekte, yang memiliki jumlah murid paling sedikit adalah Sekte Danding. Ini adalah instruksi leluhur untuk memiliki jumlah murid paling sedikit. Namun, ada banyak alkemis dan penggarap lepas yang datang ke pasar Sekte Danding terus-menerus karena bahkan ada kepingan giok dari ajaran alkimia Sekte Danding yang sebenarnya dijual di toko-toko mereka, dan mereka berkumpul di sini, bermimpi untuk diperhatikan oleh Sekte Danding dan bergabung secara resmi. Di antara 3 sekte dan 6 ordo, hanya Sekte Danding yang memiliki tingkat kesediaan tertinggi untuk menerima penggarap lepas. Sekte lainnya sangat ketat dalam menerima murid, dan masalah sekecil apapun akan membuat orang tersebut ditolak. Ini sebenarnya dapat dimengerti, karena penggarap lepas adalah kelompok campuran, dan bersikap terlalu lunak tidak akan bermanfaat bagi sekte tersebut. Sekte Danding, di sisi lain, tidak peduli dengan masalah ini. Mereka memiliki jumlah murid paling sedikit, tetapi selama seseorang memiliki beberapa prestasi dalam alkimia dan tidak memiliki masalah moral yang besar, mereka akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Danding. Alasannya adalah posisi netral Sekte Danding. Mereka bahkan secara khusus menyiapkan sebuah gunung untuk para alkemis dari sekte lain di antara 3 sekte dan 6 ordo untuk tinggal, dan, kecuali untuk beberapa teknik rahasia sekte mereka, sebagian besar rahasia alkimia dibagikan dengan murah hati. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Sekte Danding tidak menikmati status khusus? Tentu saja, para alkemis dari sekte lain yang ingin belajar di Sekte Danding harus menunjukkan keterampilan alkimia tingkat tertentu untuk lulus ujian. Inilah sumber posisi khusus Sekte Danding di antara 3 sekte dan 6 ordo, dan juga alasan mengapa Liang Seng datang ke sini meskipun mengalami kesulitan. Tentu saja, alasan terpenting bagi Liang Seng untuk memilih tempat ini adalah untuk mendapatkan formula pil Golden Yuan. Disinilah harapannya berada. Sebelumnya, pasar dipengaruhi oleh persaingan antara Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas, tetapi pasar Sekte Danding hampir tidak akan mengalami masalah ini karena merupakan tempat netral yang diakui. Namun, kali ini Liang Seng tidak memilih identitas seorang alkemis, tetapi malah memutuskan untuk mengadopsi identitas baru untuk menjalankan rencananya. Mulai sekarang, ia akan menjadi seorang praktisi longgar kultivasi Qi tingkat ke-7 Yang Seng, ahli dalam arai dan memurnikan senjata. Namun, di sepanjang jalan, Liang Seng menemukan bahwa pasar Danding memiliki satu hal lagi yang membedakannya dari pasar lain. Jumlah kultivator wanita jauh lebih banyak daripada di pasar lain, dan mereka semua memiliki aura pemurnian pil yang melekat di tubuh mereka. Menjadi seorang alkemis, yang bergantung pada kendali yang halus, memang agak cocok untuk wanita. Tidak mengherankan bahwa para kultivator wanita bersedia berkumpul di sini. Karena sifat kultivator wanita yang teliti, ada juga banyak kultivator wanita yang berlatih alkimia pil dan menggambar jimat dalam berbagai profesi kultivasi tambahan. Namun, Liang Seng tidak terbiasa dengan hal itu untuk sementara waktu, karena ia belum pernah melihat begitu banyak kultivator wanita sebelumnya. Merasa sedikit tidak nyaman, ia akhirnya tiba di kantor administrasi pasar Danding. Hari ini, praktisi longgar kultivasi Qi tingkat ke-7 Yang Seng resmi online pasar Danding. Setelah memilih identitasnya saat ini, Liang Seng telah mempertimbangkannya dengan saksama. Dia masih mengikuti prinsip paling dasar untuk melakukan sesuatu selangkah demi selangkah, alih-alih terburu-buru. Bagaimanapun, waktu tidak terlalu berarti baginya, sementara kultivator lain berpacu dengan rentang hidup mereka sendiri. Bagi Liang Seng, keselamatannya adalah yang utama. Jika dia muncul sebagai seorang alkemis sekarang dan berniat untuk membuat nama di pasar Danding, dia mungkin harus mengekspos keterampilan pemurnian pilnya. Situasinya di sini berbeda dari ketika dia berada di pasar Sekte Huatian. Menjadi seorang alkemis bukanlah identitas yang optimal. Di sisi lain, dengan berfokus pada pemurnian senjata dan formasi susunan, tanpa melibatkan pemurnian pil, dia cenderung tidak akan menarik perhatian Sekte Danding. Setelah sekian lama, ahli susunan dan penyuling artefak adalah dua profesi yang paling disukai oleh para alkemis,
karena bidang spiritual membutuhkan susunan untuk perawatan, dan pil dapat distabilkan melalui susunan. Lebih jauh lagi, siapa yang tidak menginginkan tungku penyulingan pil yang bagus? Liang Seng berencana untuk menghabiskan waktu puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun, menyelidiki situasi di pasar sekte Danding, tidak menyisakan satu pun rahasia yang belum terungkap. Selama tujuan pendirian sekte Danding tetap tidak berubah dan 3 sekte dan 6 ordo terhindar dari kehancuran, sekte Danding dapat dianggap sebagai tempat teraman untuk saat ini. Lihat saja sekte Huatian dan sekte Hijau Atas, mereka telah menimbulkan keributan besar, namun pasar Danding tetap damai dan tidak terpengaruh. Tentu saja, jika situasinya berubah dengan cepat, akan sulit untuk diprediksi. Lagi pula, siapa yang dapat meramalkan reaksi dari 2 sekte besar saat itu? Liang Seng memasuki kantor administrasi, yang merupakan gedung 3 lantai. Dia dapat merasakan seorang kultivator tahap pembentukan fondasi duduk bersila di lantai 3. Selanjutnya, dia berhasil mendaftar dan menyewa rumah gua. Yang Seng, seorang kultivator lepas yang berada di tingkat ke-7 kultivasi Qi dan ahli dalam pemurnian arai dan artefak, muncul di antara pasar. Kedatangannya tidak menarik banyak perhatian, karena sebagian besar kultivator lepas jangka panjang di sini adalah alkemis, dan mereka tidak memiliki energi untuk memperhatikan pendatang baru. Baru setelah Liang Seng mendirikan kios di pasar dan memamerkan 3 tungku pil, ia langsung menarik perhatian para pengamat. Ketiganya ternyata adalah tungku alkemi artefak pola tunggal, yang langsung menarik minat para alkemis yang menjual ramuan di sekitar. Dalam sekejap, para kultivator pemurni pil berbondong-bondong datang dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah melihat sikap santai Liang Seng. Pemurni artefak, Liang Seng mengangguk lalu menggelengkan kepalanya. Dia segera mengeluarkan 3 bendera arai yang mampu menyiapkan arai pengumpul roh dan meletakkannya di depan kiosnya. Master Arai, mata para alkemis di sekitarnya berbinar, dan mereka hanya memiliki satu pikiran di benak mereka. Seorang kultivator lepas yang luar biasa yang dapat menggunakan teknik pemurnian artefak dan arai secara bersamaan sangatlah langka. Orang ini harus berteman. Itulah reaksi pertama dalam benak para alkemis. Bagaimanapun juga, ini bukanlah tempat biasa melainkan pasar sekte Danding. Di sini, alkemis tidak langka, tetapi mereka yang juga dapat menyiapkan arai sambil memurnikan artefak sangatlah langka. Semakin banyak orang seperti itu, semakin banyak batu roh yang dapat diselamatkan oleh para alkemis ini. Terlebih lagi, harga pil di pasar sekte Danding lebih tinggi daripada di pasar lain untuk mencegah para kultivator dari luar sekte berbondong-bondong masuk. Bahkan transaksi antar kultivator lepas bisa jadi agak lebih murah daripada di toko-toko pasar Danding, tetapi harga mereka masih sama dengan harga di toko-toko 3 sekte dan 6 ordo di pasar lain. Akibatnya, selain alkemis yang percaya diri dengan keterampilan mereka dan berkumpul di sini dengan impian bergabung dengan sekte Danding, tidak banyak kultivator lepas yang mahir dalam keterampilan lain. Lagi pula, jika seorang kultivator lepas di sini tidak memiliki bakat dalam memurnikan pil dan tidak memiliki keterampilan lain, mereka kemungkinan akan dipekerjakan oleh alkemis jika mereka memilih untuk tinggal. Seperti para kultivator lepas tingkat rendah yang menggunakan teknik hujan spiritual yang pernah dilihatnya sebelumnya di pasar, alkemis menyelesaikan pembayaran mereka dengan pil, sehingga memanfaatkan celah dalam aturan pasar. Oleh karena itu, secara umum, sebagian besar kultivator dengan teknik tertentu yang tidak tahu cara memurnikan pil memilih pasar lain, hanya menyisakan beberapa yang biasa-biasa saja untuk dipekerjakan oleh para alkemis di sini. Ini adalah sesuatu yang membuat 3 sekte dan 6 ordo senang melihatnya karena memungkinkan mereka untuk mengambil nilai dari para kultivator tersebut, jadi mereka menutup mata. Setiap pasar memiliki karakteristik uniknya sendiri, dan 3 sekte dan 6 ordo memanfaatkan sumber daya mereka sebaik-baiknya. Jadi ketika mereka melihat identitas Liang Seng, para alkemis dan kultivator lepas di sekitarnya tentu saja terkejut, terutama setelah menanyakan harga tungku pil, yang langsung disambar. Bahkan beberapa alkemis wanita tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa, yang membuat Liang Seng merasa agak kewalahan. Namun, dia mengerti mengapa mereka begitu bersemangat. Lagi pula, harga barang-barang seperti itu di toko-toko 3 sekte dan 6 ordo tidak tertahankan bagi mereka. Selain itu, dia sekarang berada di tingkat ke-7 pemurnian Qi, yang membuatnya menjadi potensi yang menjanjikan. Dengan bakat gandanya dalam pemurnian artefak dan formasi susunan,
dia dapat dianggap sebagai saham yang menguntungkan. Jadi, sejak hari pertamanya di pasar Danding, Liang Seng telah membuat namanya sendiri. Dengan pengalamannya sebagai maniak pil Chen Seng, dia senang melihat situasi ini. Selama alkemis membutuhkannya, dia akan lebih mampu mencapai tujuannya. Tentunya, di antara mereka, pasti ada beberapa bakat terpendam. Ada formula pil pembentukan fondasi di pasar gelap pasar Sekte Huatian. Bukan tidak mungkin bagi para alkemis ini untuk memiliki formula pil Yuan emas, bukan. Pada hari-hari berikutnya, kehidupan Liang Seng sangat nyaman. Lagi pula, alkemis sangat antusias terhadapnya, karena bakat seperti itu langka di pasar Danding namun, yang membuat Liang Seng merasa agak tidak berdaya adalah tatapan dari para kultivator wanita di pasar Danding, terutama setelah dia mengeluarkan tungku alkimia 2 pola untuk dijual. Dia merasa bahwa tatapan semua orang padanya menjadi lebih bersemangat. Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat ini, jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan begitu bodoh ketika dia masih muda. Jika dia tahu tentang 3 sekte dan 6 ordo dan keberadaan pasar Danding di daerah ini, dia akan datang ke sini secara langsung. Bagaimanapun, tempat ini adalah yang paling dekat dengan formula pil Golden Yuan, dan bahkan waktu yang dibutuhkannya untuk mendapatkan formula pil pendirian fondasi akan jauh lebih singkat. Namun, selain itu, Liang Seng tidak menunjukkan terlalu banyak. Bagaimanapun, identitasnya saat ini hanya agar dia bisa lebih memantapkan kedudukan di pasar Danding, bukan untuk membuat keributan besar dan menarik perhatian atas kematiannya. Selama beberapa hari ini, dia bisa merasakan ada mata-mata tersembunyi yang mengawasinya di pasar, yang dia duga pastilah pengamat rahasia dari 3 sekte dan 6 ordo. Namun, setelah beberapa hari, menemukan bahwa hasil produksi Liang Seng tidak tinggi dan tidak akan melanggar aturan pasar, mereka menarik pengawasan mereka dan membiarkannya melanjutkan liku-liku kecilnya di pasar. Pada saat inilah Liang Seng akhirnya menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa langkah pertamanya memasuki pasar telah berhasil. Jika dia belum mencapai alam pendirian fondasi, dia tidak akan menyusun rencana seperti itu. Semua keyakinan ini datang dari fakta bahwa, pada akhirnya, tanpa inti emas, dia tidak akan terkalahkan di pasar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh alat-alat teknik 7 anak panah berkepala paku, berpikir bahwa jika terjadi kesalahan, umurnya tidak akan lebih dari 500 tahun. Setelah itu, kehidupan Liang Seng di pasar menjadi lebih teratur. Dia sering berlatih memurnikan senjata secara terbuka di rumah guanya, menggunakan teknik susunan penyembunyian untuk sedikit menutupi. Seorang ahli formasi yang menyiapkan susunan penyembunyian di rumah gua tidak terlalu berlebihan, bukan? Keahlian stabil yang telah dia latih dengan ukiran kayu di dunia sekuler, dikombinasikan dengan bakat bawaannya, membuatnya menyadari bahwa teknik pemurnian senjatanya telah membuat kemajuan besar dalam waktu singkat. Namun, setelah beberapa hari, Liang Seng mendapati dirinya kesal tanpa alasan, karena konflik antara Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas akhirnya meningkat. Bahkan pasar Sekte Danding yang tidak populer pun dibanjiri oleh penggarap lepas yang melarikan diri dari konflik. Tampaknya Sekte Murni Atas dan Sekte Huatian benar-benar menjadi serius kali ini. Dari mulut para penggarap lepas yang melarikan diri, diketahui bahwa kali ini kedua belah pihak bahkan telah melihat kemunculan Taois inti emas. Tentu saja, mereka tidak mengambil tindakan. Kalau tidak, para penggarap lepas ini akan mati setelah pertempuran. Tetapi mengenai mengapa kedua sekte itu menyebabkan kekacauan seperti itu, para penggarap lepas ini bingung dan tidak tahu alasannya. Namun, karena Taois inti emas telah muncul, tidak mengherankan lagi bahwa para kultivator pembentukan fondasi tewas dalam pertempuran ini. Satu nama membuat Liang Seng merasa sedikit sedih. Chen Fengchen, seorang kultivator tahap menengah pembentukan fondasi dari Sekte Huatian, telah gugur dalam konflik ini. Ini adalah kultivator pembentukan fondasi pertama yang dikenal dan dilihat Liang Seng. Saat itu, Liang Seng hanya bisa mengaguminya di dunia sekuler. Sekarang ketika dia mendengar berita tentangnya, dia sudah meninggal. Namun ini adalah kultivasi. Liang Seng diam-diam mengingatkan dirinya untuk berhati-hati dan bahkan lebih berhati-hati lagi. Bagaimanapun, dia bisa hidup sangat lama, akan sangat disayangkan jika mati tanpa alasan. Pada saat ini, toko-toko Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas di pasar Danding segera ditutup oleh para kultivator tahap pembentukan pondasi dari Sekte Danding. Kedua belah pihak terisolasi satu sama lain dan tidak terlihat.
Semua orang di pasar tahu alasan mengapa Sekte Danding melakukan ini dan tidak dapat menahan napas lega di hati mereka. Ini juga berarti bahwa situasinya masih di bawah kendali Sekte Danding. Segera setelah itu, perhatian para penggarap lepas di pasar terfokus pada ini, dan segera informasi baru datang. Sekte Murni Atas dan Sekte Huatian untuk sementara menghentikan pertempuran mereka. Ini adalah hasil dari 6 sekte lain dari 3 sekte dan 6 ordo yang bergabung untuk membujuk Sekte Murni Atas dan Sekte Huatian. Adapun Sekte Danding, mereka tetap tidak berubah dan tidak berpartisipasi dalam hal itu. Bagaimanapun, orang-orang memiliki otonomi mereka sendiri. Yang dapat dilakukan oleh Sekte Danding adalah tidak memihak atau terlibat, dan sekte-sekte lain tentu saja memahami hal ini. Namun, untuk mengakhiri masalah ini sepenuhnya, mungkin tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun Liang Seng dapat mengesampingkannya untuk sementara. Namun, ia tidak optimis dengan hasil dari masalah ini. Karena kali ini konflik antara Sekte Huatian dan Sekte Upper Pure tidak seperti yang dibayangkan semua orang. Kekuatan tempur eselon atas Sekte Huatian hampir menekan Sekte Upper Green. Situasi ini mungkin bukan yang diinginkan oleh sekte lain. Sama seperti di masa lalunya, ketika negara Qin berkuasa, ke-6 negara lainnya akan terhubung satu sama lain, yang tidak dapat dihindari. Namun selama mereka dapat menjaga perdamaian di permukaan, Liang Seng tidak akan khawatir tentang mereka yang saling menyabotase di balik layar. Yang ia takutkan adalah ikan yang lepas akan mati dan jaringnya akan putus, yang akan memengaruhi ikan di kolam. Selain itu, cara Sekte Danding menangani masalah ini kali ini sangat meyakinkan bagi Liang Seng. Selama Sekte Danding terus bersikap netral dan tidak bertempur dengan 3 sekte dan 6 ordo, ia selalu dapat tetap menyendiri dan berada di puncak panggung memancing. Jalan yang dalam dan netral untuk mencari perdamaian dari leluhur Sekte Danding ini sangat cocok untuk orang yang berhati-hati seperti Liang Seng. Namun, para penggarap lepas yang melarikan diri ke pasar Sekte Danding kali ini memang tidak terduga. Dalam keadaan seperti itu, mereka bersedia datang ke pasar Sekte Danding, yang merupakan mentalitas yang langka untuk dilihat. Begitu banyak penggarap lepas menyerbu masuk, yang juga menyebabkan sedikit perubahan dalam rencana Liang Seng. Lagi pula, pesaingnya tiba-tiba bertambah, dan dia mungkin tidak akan dicari lagi. Lebih jauh, tatapan alkemis perempuan padanya tidak sehangat sebelumnya. Sayangnya, hanya bisa dikatakan bahwa dunia ini penuh dengan ketidakberdayaan namun, kali ini Liang Seng melihat banyak wajah yang dikenalnya di antara para pembudidaya lepas yang melarikan diri. Yang paling mengejutkan adalah Huang Yifan dan saudara-saudaranya. Dia tidak menyangka mereka akan melarikan diri ke sini saat ini. Liang Seng dapat memahami bahwa rumah gua ladang spiritual yang ditinggalkannya pasti mengalami beberapa kecelakaan. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan sekte, dan tanpa kehadirannya, bagaimana mungkin itu bisa disembunyikan? Tetapi yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah, sebagai pembudidaya tingkat tinggi di tingkat ke-7 pemurnian Qi ke atas, mereka benar-benar bersedia disewa oleh para alkemis untuk mengairi ladang spiritual. Situasi ini membuat para alkemis di pasar agak bingung. Bagaimanapun, tugas-tugas seperti itu biasanya dilakukan oleh pembudidaya tingkat rendah, dan untuk sementara waktu, para alkemis menjadi kacau. Melihat ini, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam. Tampaknya Huang Yifan dan saudara-saudaranya juga telah belajar dari kesalahan mereka kali ini dan tidak bersaing, tetapi sebaliknya ingin tumbuh dengan mantap. Kultivator tingkat tinggi lainnya mungkin tidak dapat melakukan ini, tetapi mereka bisa karena mereka memiliki pil pembentukan fondasi. Jadi mereka tidak perlu putus asa, mereka hanya perlu mendapatkan pil pemurni Qi untuk kultivasi. Ketika mereka mencapai lapisan ke-9 kultivasi Qi dan merasa puas dengan keadaan mereka saat ini, mereka dapat mencoba untuk menerobos ke pembentukan fondasi. Hanya saja manusia seperti ini. Jika hidup bebas dari kekhawatiran, siapa yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka? Namun, para alkemis tidak berani mempekerjakan mereka. Bagaimanapun, itu terlalu tidak biasa. Lebih dari setengah bulan kemudian, seorang alkemis yang berada di tingkat ke-8 kultivasi Qi dan baru saja membuka 10 hektar ladang spiritual lainnya memutuskan untuk mempekerjakan Huang Yifan dan saudara-saudaranya. Setelah sebulan berlalu, semua orang menemukan bahwa Huang Yifan dan saudara-saudaranya benar-benar mengelola ladang spiritual dengan tertib. Untuk beberapa saat, desahan terus-menerus terdengar. Jika mereka tahu ini,
mereka akan mempekerjakan Huang Yifan dan saudara-saudaranya, karena mereka dapat menghemat banyak pil spiritual dengan cara ini. Meskipun Huang Yifan dan saudara-saudaranya memiliki gaji yang tinggi, mereka sepadan dengan beberapa lusin orang dan pada akhirnya menghemat biaya. Liang Seng juga telah melewati Huang Yifan dan saudara-saudaranya di antara pasar, tetapi mereka tidak dapat mengenali Liang Seng saat ini. Pada awalnya, karena masuknya para pembudidaya lepas yang melarikan diri, bisnis Liang Seng menurun, tetapi segera setelah itu, senjata pemurniannya yang luar biasa dan keterampilan susunannya kembali disukai oleh para alkemis. Yang terpenting adalah Liang Seng menerima komisi dari seorang alkemis yang kekurangan uang dan membantunya mendirikan Gathering Spirit Array di ladang spiritualnya yang seluas belasan hektar, menghabiskan 10% lebih sedikit daripada yang lain, yang sangat hemat biaya. Begitu berita ini tersebar, Liang Seng menjadi kesayangan banyak alkemis untuk sementara waktu. Bagaimanapun, seorang master array yang hemat biaya dan rajin pasti akan disambut oleh mereka. Alkemis mungkin tampak kaya, tetapi berapa banyak dari mereka yang tidak kekurangan batu roh untuk memurnikan pil. Bahkan para alkemis kultivator wanita mulai menatapnya dengan panas baru di mata mereka. Beberapa kultivator wanita bahkan bersedia menawarkan kultivasi ganda sebagai harga untuk bantuan Liang Seng karena kesulitan keuangan mereka. Tentu saja, Liang Seng tidak berani menyetujuinya, karena itu tidak sama dengan meminta pelacur. Jika dia benar-benar melakukan ini, dia mungkin akan berakhir dengan lebih banyak beban. Memikirkannya saja membuatnya merasa sangat takut. Jika itu hanya pertemuan singkat, itu akan baik-baik saja, karena dia bisa pergi begitu saja setelah mengenakan pakaiannya dan menepuk pantatnya. Bagaimana dengan rekan kultivasi ganda? Mungkin mereka hanya menginginkan pekerja bebas tambahan. Situasi ini memaksa Liang Seng untuk menaikkan harganya sedikit, menunjukkan tekadnya untuk hanya mengumpulkan batu roh. Hal ini membuat beberapa alkemis kultivator wanita di pasar membencinya, bahkan diam-diam mengumpat dalam hati mereka, tidak peka. Pasar Danding, rekan Taois Yang, apakah Anda memiliki tungku pil terbaik hari ini? Saya tidak sengaja meledakkan tungku saya saat memurnikan pil spiritual kemarin. Tentu saja, tidak ada masalah dengan langkah pemurnian saya. Jadi itu pasti kesalahan tungku. Saya harus mendapatkan tungku yang lebih baik. Tepat setelah Liang Seng tiba di kiosnya di pasar pagi-pagi sekali, seorang alkemis yang agak dikenal mendekat sambil tersenyum. Namun, ketika dia berbicara, ada ekspresi frustrasi di wajahnya, agak marah, tetapi kata-katanya segera menyebabkan ledakan tawa. Situasi ini membuatnya tersipu dan mulai menggerakkan tangan dan berdebat dengan orang lain, menyalahkan usia tungku pil dan usia rumput spiritual yang tidak mencukupi. Singkatnya, ledakan tungku itu bukan masalah dengan keterampilan alkimia miliknya. Perilaku ini hanya membuat para alkemis di sekitarnya tertawa lebih keras. Untuk beberapa saat, seluruh kios pasar dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan. Akhirnya, sang alkemis, dengan wajah merah, berhenti mengganggu para alkemis yang tertawa dan menempel erat pada Liang Seng, mengawasinya dengan gugup. Tampaknya dia benar-benar membutuhkan tungku pil yang bagus. Liang Seng tidak ikut tertawa seperti yang lain, yang membuat sang alkemis merasa hangat di dalam. Liang Seng mendirikan kiosnya saat ini dan kemudian meletakkan barang-barang yang dia jual di atasnya. Ketika dia melihat sang alkemis tidak lagi berdebat dengan yang lain, dia langsung mengeluarkan tungku alkemis pola tunggal dan menaruhnya di kios. Mata sang alkemis langsung berbinar. Rekan Taois Yang, aku tidak menyangka kau benar-benar memiliki tungku pil. Kau hebat sekali. Sang alkemis sedikit terkejut, tetapi Liang Seng hanya tersenyum tenang dan berkata, cukup beruntung bisa berhasil memurnikan satu. Sang alkemis sudah tidak sabar dan bertanya dengan suara rendah, rekan Taois Yang, bolehkah aku tahu berapa banyak batu roh yang dibutuhkan tungku pil ini? Begitu kata-kata itu keluar, para alkemis lainnya juga menajamkan telinga mereka. Mereka tidak menyangka Liang Seng berhasil memurnikan tungku alkemis pola tunggal secepat itu. Tampaknya Liang Seng benar-benar memiliki beberapa keterampilan dalam pemurnian senjata. Jika mereka memiliki kesempatan, mereka juga harus membangun hubungan yang baik dengannya. Pada saat ini, Liang Seng mencondongkan tubuh ke telinga sang alkemis dan membisikkan sebuah angka. Sang alkemis langsung tersenyum gembira dan tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Sang alkemis benar-benar bersyukur dalam hatinya, dan harus mengatakan bahwa teman Taois Yang adalah orang yang murah hati,
yang tidak memanfaatkan situasi mendesaknya dan bahkan menawarinya harga yang sangat menguntungkan. Jadi sang alkemis ini juga sangat lugas. Setelah menghalangi pandangan, dia diam-diam menyerahkan batu roh kepada Liang Seng dan dengan senang hati mengambil tungku pemurnian pil baru. Ini tidak bisa tidak membuat para alkemis di sekitarnya sedikit tidak sabar. Seseorang berpikir sejenak dan maju untuk bertanya kepada Liang Seng apakah dia punya tungku pil lain, yang tentu saja membuat Liang Seng menggelengkan kepalanya. Setelah setengah hari, 2 set bendera arai lainnya untuk memelihara arai di kios Liang Seng juga terjual, dan dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menyapa beberapa pembudidaya lepas di sekitarnya dan langsung kembali ke rumah guanya. Selama waktu ini, pada dasarnya dia sudah mengetahui situasi di pasar Danding. Dibandingkan dengan pasar Sekte Huatian sebelumnya, tempat ini jauh lebih damai. Lagi pula, mayoritas orang di sini adalah alkemis, jadi meskipun ada banyak orang yang mencari peluang di pegunungan dan hutan di luar pasar, itu jauh lebih sedikit daripada pasar Sekte Huatian. Mengingat situasi yang begitu damai, perselisihan antara para kultivator yang tersebar juga telah banyak berkurang, dan Liang Seng semakin merasa bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Lagi pula, baginya, umurnya panjang, dan lingkungan seperti itu paling cocok baginya untuk mencari keabadian dengan damai. Namun, setelah beberapa hari, datanglah berita buruk, seorang alkemis pelatihan Ki tingkat ke-6 telah terbunuh dalam penyergapan saat mengumpulkan rumput spiritual di alam liar. Untuk sementara waktu, berita ini membuat para alkemis yang terbiasa dengan kedamaian menjadi agak khawatir dan gelisah. Sayangnya, ada terlalu banyak pengungsi dari para penggarap lepas yang membawa kebiasaan buruk mereka dari sebelumnya, tetapi Liang Seng memahami hal ini, bagaimanapun juga, bisnis tanpa investasi modal memang paling menguntungkan. Para penggarap yayasan yang ditempatkan di pasar Sekte Danding secara alami tidak bereaksi terhadap ini, bagaimanapun juga, itu hanya kematian seorang penggarap lepas, yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, para alkemis lepas di pasar agak khawatir karena mereka jarang menghadapi situasi seperti itu di pasar Sekte Danding selama bertahun-tahun. Untuk waktu yang singkat, mereka menatap para penggarap lepas yang telah melarikan diri dengan kewaspadaan di mata mereka, selalu merasa bahwa orang-orang ini tampaknya sedang menatap mereka, tidak seperti orang baik, dan berkomplot melawan mereka. Hal ini juga menyebabkan mereka sedikit tertekan, karena ladang spiritual mereka berada di luar pasar, dan dalam keadaan seperti itu, mereka mau tidak mau harus pergi ke ladang spiritual mereka. Situasi di pasar menjadi agak aneh untuk sementara waktu, tetapi Liang Seng tetap tenang dan tenang, karena dia sudah siap untuk ini setelah melihat para pengungsi dari para penggarap lepas. Lagi pula, bagaimana mungkin para penggarap lepas, yang terbiasa makan daging, dengan mudah berubah menjadi vegetarian? Dan pil-pil di pasar Sekte Danding sangat mahal, bagaimana mungkin mereka tidak mempertaruhkan segalanya? Setelah itu, banyak alkemis di pasar Sekte Danding mulai secara sadar terhubung dengan para alkemis di dekat ladang spiritual mereka, setuju untuk mengambil tindakan bersama dan tidak pernah keluar sendirian. Dalam keadaan seperti itu, bisnis Liang Seng saat ini bahkan lebih baik, karena selain tungku pil, permintaan untuk senjata sihir ofensifnya juga mulai melonjak. Toko-toko dari 3 sekte dan 6 sekolah juga menghasilkan banyak uang saat ini, membuat orang-orang mendesak bahwa hanya ketika keselamatan tidak terjamin, para penggarap lepas ini lebih bersedia menghabiskan batu roh untuk melindungi hidup mereka. Namun, Liang Seng tidak bisa terlalu mencolok, jadi setelah menjual 3 pedang panjang berpola tunggal, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memberitahu yang lain bahwa dia tidak punya stok lagi. Meskipun para alkemis penggarap lepas menyesal, mereka tidak terlalu mendesak Liang Seng, karena bagaimanapun juga, mereka semua adalah penggarap lepas. Siapa yang mungkin punya persediaan sebanyak itu? Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka datang terlambat. Tetapi jika para pemurni artefak tidak memiliki senjata ajaib, tentu saja akan ada alternatif lain, seperti permintaan untuk jimat pertahanan seperti jimat siluman dan jimat Vajra mulai melonjak. Hal ini membuat penggarap rune di pasar agak sibuk untuk waktu yang singkat, karena ada begitu banyak alkemis, dan permintaannya terlalu besar. Situasi kacau ini berlangsung cukup lama, hingga terjadi situasi kebetulan, yang memungkinkan pasar abnormal kembali tenang. Ini juga harus menyebutkan alkemis yang mempekerjakan Huang Yifan. Sementara alkemis lain mati-matian meraih senjata ajaib untuk menyiapkan pertahanan, dia tidak mengalami kesulitan ini.
Karena dia telah menemukan bahwa ketiga saudara Huang Yifan mudah diajak bicara, dan setelah berjanji untuk menambahkan lebih banyak pil pemurni Qi, mereka menjadi pengawal sementaranya. Mereka melindungi sang alkemis ketika dia masuk dan keluar pasar, memastikan keselamatannya, dan terus mengairi ladang spiritual di waktu lain. Melihat bahwa metode ini efektif, alkemis lain secara alami mengikuti dan mencari penggarap longgar yang dapat diandalkan untuk melindungi mereka. Setelah menawarkan sebagian pil mereka sebagai bayaran pengawal, profesi pengawal muncul di pasar, dan keamanan pasar tiba-tiba terjamin. Dalam keadaan seperti itu, para kultivator lepas yang telah melarikan diri ke pasar juga mulai mengendalikan pikiran mereka, karena bahkan mereka sekarang dipekerjakan sebagai pengawal oleh para alkemis, dan yang mereka butuhkan hanyalah membuat sumpah dao surgawi sebagai batasan. Dengan cara ini, pil kultivasi mereka juga memiliki sumber yang terjamin, dan pasar tiba-tiba menjadi damai kembali. Sedangkan untuk kehidupan para kultivator lepas tingkat rendah, tidak ada perubahan sama sekali, karena profesi pengawal tidak ada hubungannya dengan mereka. Yang dapat mereka lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk mempertahankan medan spiritual mereka, memperoleh manfaat, dan begitu mereka menyimpan cukup banyak pil pemurni Qi, mereka dapat berharap untuk menerobos ke alam di atas 5 kali lipat kultivasi Qi. Pada saat itu, mereka juga dapat mencoba alkimia pil dan menggambar jimat, memiliki cara tambahan untuk mencari nafkah tanpa bekerja keras. Namun, teknik kultivasi tambahan seperti alkimia dan menggambar jimat sebenarnya membutuhkan bakat, tidak seorang pun, seperti Liang Sheng, memiliki umur panjang, yang memungkinkan mereka untuk mempraktikkan teknik-teknik ini tanpa keraguan selama level yang lebih rendah. Dalam situasi seperti itu, sulit bagi para kultivator lepas level rendah untuk menonjol, tetapi lebih baik daripada tidak melihat harapan sama sekali. Adapun Liang Sheng, melihat pasar tenang saat ini, dia tidak bisa menahan napas lega. Karena dia juga tidak ingin pasar Danding menjadi kacau, jika tidak, rencananya mungkin gagal di tengah jalan, dan untuk sementara dia tidak memiliki cara yang lebih baik untuk mendapatkan formula pil Golden Yuan. Saat kehidupan Liang Sheng berangsur-angsur menjadi damai lagi, 1 tahun lagi berlalu dalam sekejap mata, dan level pemurnian senjata dan susunannya sekali lagi meningkat. Adapun tingkat kultivasinya, tidak banyak perubahan, di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, seseorang tidak bisa meminta terlalu banyak. Dapat dikatakan bahwa ada untung dan rugi selama periode ini, dan dia sendiri tidak terlalu cemas. Nama, Liang Sheng, usia, 599. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah ekstrim. Teknik, kitab suci abadi murni atas lapisan ke-10, 20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-19 teknik 7 anak panah berkepala paku, kutukan. Alam, tahap pembentukan fondasi awal. Rentang hidup, 21.132. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan kejutan ketika saya berusia 600, tetapi saya juga ingin membangun fondasi saya pada usia 500, dan kemudian menundanya untuk waktu yang lama. Dia tidak boleh terburu-buru, jika tidak, dia akan tenggelam dalam air. Pada saat ini, Liang Sheng diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa masih ada banyak waktu. Pada hari ini, seperti biasa, Liang Sheng mengangguk kepada para alkemis yang dikenalnya dan kemudian bersiap untuk berkemas dan meninggalkan pasar. Pada saat ini, seorang alkemis tiba-tiba memanggilnya. "Rekan Daois Yang, apakah Anda punya waktu hari ini? Saya punya sebotol anggur buah yang enak dengan rasa yang memikat. Jika teman Daois tidak keberatan, mengapa tidak minum bersama malam ini?" Liang Sheng mendongak ke arah pembicara, ternyata itu adalah Feng Sanyo, seorang alkemis Qi Cultivation level 8 terlayar yang memiliki hubungan baik dengannya. Feng Sanyo melihat Liang Sheng ragu-ragu dan buru-buru berkata, "Jangan khawatir. Rekan Daois Chu dan rekan Daois Chen juga akan datang. Kita akan mengobrol saja malam ini." Begitu Feng Sanyo selesai berbicara, 2 alkemis lain di sampingnya mengangguk bersamaan, salah satunya adalah seorang alkemis wanita. Melihat ini, Liang Sheng memikirkannya dan tidak bisa menolak lebih lama lagi. Bagaimanapun, dia masih perlu tinggal di pasar untuk waktu yang lama, dan niat awalnya adalah untuk mengenal para alkemis dan menemukan cara untuk mendapatkan formula pil Yuan emas. Menolak saat ini bukanlah ide yang bagus. Memikirkan hal ini, dia langsung mengangguk. "Terima kasih 3 rekan Taois karena telah menghargai Yang, saya benar-benar merasa terhormat." "Kemana arah Taois yang dengan ini? Kau harus tahu bahwa selama 2 tahun terakhir,
kami tidak menerima apapun selain perhatianmu. Melihat Liang Seng setuju, Feng Sanyou dan dua lainnya juga mulai berkemas bersama dan kemudian membawa Liang Seng ke rumah gua Feng Sanyou. Para alkemis lain di kios melihat situasi itu dan tidak bisa menahan rasa ingin tahu melihat mereka pergi. Haruskah mereka juga mendekati rekan Taois yang kemampuannya terlalu kuat, dan tidak ada salahnya untuk mengenalnya? Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, Liang Seng sudah tiba di rumah gua Feng Sanyou. Dia dan dua tamu lainnya duduk di bawah undangan Feng Sanyou yang antusias. Namun, Feng Sanyou tidak langsung mengeluarkan anggur buah, tetapi mengobrol santai sebentar. Tidak lama kemudian, dua tamu lagi tiba di rumah gua. Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada ketika dia melihat ini, karena dia juga memiliki beberapa kesan tentang mereka berdua, yang merupakan kultivator lepas yang melarikan diri dari pasar sekte Huatian. Karena mereka berdua diundang, dia tidak tahu apa yang dimaksud Feng Sanyou dengan ini. Pada saat ini, dia diam-diam tidak senang di dalam hatinya. Rekan-rekan Taois, izinkan saya memperkenalkan semua orang satu sama lain. Ini adalah rekan Taois Chusun dan rekan Taois Mu Yunhai. Seperti saya, mereka adalah alkemis. Pada saat ini, Feng Sanyou mulai memperkenalkan Liang Seng. Taois Yang Seng adalah master dari arai dan senjata pemurnian, sementara Taois Duan Lei adalah master jimat yang ulung, dan Taois Yesuo adalah kultivator pedang yang langka. Kultivator pedang, Liang Seng tidak hanya sedikit terkejut, tetapi orang-orang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Yesuo, karena kultivator pedang jarang ditemukan di antara para kultivator biasa. Kultivator pedang di alam yang sama memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan hampir tak terkalahkan, tetapi dibutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk mengembangkan seorang kultivator pedang. Kultivator biasa tidak mampu membelinya. Kultivator pedang perlu dibina sejak usia muda untuk terobsesi dengan pedang, agar memiliki kemungkinan untuk menjadi kultivator pedang. Pengeluaran sumber daya yang besar bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, karena setidaknya, dibutuhkan pedang ajaib 3 garis agar seorang kultivator dapat dianggap sebagai kultivator pedang. Memikirkan hal ini, selain Liang Seng, orang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat pedang panjang di pinggang Sang Chen. Kemungkinan besar saat pedang terhunus, darah akan terlihat. Ini juga merupakan kebanggaan para kultivator pedang, karena pasti ada keuntungan saat pedang terhunus. Pada saat ini, Liang Seng mengumpulkan pikirannya, menyapa yang lain dengan anggukan, lalu menatap Feng Sanyou, ingin tahu mengapa pihak lain tiba-tiba mempertemukannya dan beberapa orang lainnya, dan apa tujuannya. Namun, Feng Sanyou tidak banyak bicara saat ini, tetapi pertama-tama meminta semua orang untuk minum secangkir anggur bersama. Pada saat ini, Liang Seng secara alami ingin tetap tenang menghadapi perubahan, dan diam-diam menggunakan pil detoksifikasi untuk menguji anggur. Setelah tidak menemukan masalah, dia meminum anggur buah di cangkir. Hah, tunggu, ada yang tidak beres. Saat berikutnya, Liang Seng merasakan kehangatan di tubuhnya, seolah-olah dia telah meminum pil Yuan sejati, dan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya mulai aktif, beredar dengan sendirinya. Sungguh hal yang baik ini. Dia berada di alam pendirian yayasan, dan bahkan dia memiliki efek seperti itu, orang hanya bisa membayangkan betapa lebih menakjubkan efeknya pada seorang kultivator pemurnian Qi. Seperti yang diharapkan, wajah yang lain memerah saat ini, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai menggunakan teknik mereka sambil duduk di tempat. Liang Seng secara alami tidak akan menonjol, tetapi berpura-pura seperti mereka. Setelah mereka selesai mengedarkan kekuatan spiritual mereka dan bangun, dia membuka matanya dengan ekspresi terkejut. Yang lain juga memiliki mata yang cerah saat ini, dan Feng Sanyou kemudian berkata dengan agak percaya diri, "Rekan-rekan Taois, sekarang kalian seharusnya tahu seberapa kuat anggur buahku, kan? Jika aku mengatakan aku tahu tempat dengan setidaknya 1000 pon anggur buah ini, apakah kalian bersedia bergabung denganku untuk mengambilnya?" Ketika yang lain mendengar ini, mereka agak tergoda. Hanya seteguk anggur buah telah memberi mereka efek seperti meminum pil pemurnian Qi, jika ada 1000 pon. Memikirkan hal ini, mata mereka menjadi cerah. Liang Seng secara alami memahami niat Feng Sanyou saat ini. Tampaknya yang terakhir ingin membentuk tim untuk mencari harta karun, dan dia adalah salah satu yang terpilih. Meskipun Liang Seng agak tertarik pada anggur buah, dia sama sekali tidak akan mengikuti mereka. Lagi pula, pai tidak jatuh dari langit, apalagi anggur buah seperti itu. Masalah ini, pasti ada sesuatu yang mencurigakan.
Pasar Sekte Danding, rumah gua Feng Sanyo. Pada saat ini, Liang Seng tetap diam, tentu saja memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Namun, dia akan melihat bagaimana Feng Sanyo akan membujuk yang lain selanjutnya. Bagaimanapun, dia memiliki satu prinsip. Hindari masalah, berhati-hatilah, jangan terlibat dalam sebab dan akibat, berkultivasi dengan aman. Dia tidak akan merusak suasana saat Feng Sanyo mulai berbicara, paling tidak, dia akan menunggu Feng Sanyo menjelaskan situasinya dengan jelas sebelum berbicara. Bagaimanapun, dia telah memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam air berlumpur ini. Feng Sanyo cukup senang dengan reaksi terkejut dari yang lain tetapi sejenak terkejut ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Liang Seng, dia tidak bisa tidak menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api. Yang Seng ini memiliki tekad yang kuat, tetapi saya tidak percaya bahwa Anda tidak akan tergoda. Lagi pula, selain anggur buah ajaib ini, tempat itu sebenarnya adalah arai pengumpul roh alami. Jika bukan karena ini, dari mana anggur buah yang unik seperti itu berasal? Adapun mengapa saya mengatakan bahwa itu adalah arai pengumpul roh alami, itu karena setidaknya ada ratusan batu roh kelas menengah di bawah tanah di sana. Ketika kata-kata Feng Sanyo baru saja jatuh, yang lain tidak bisa menahan napas sejenak, dan kemudian mereka semua menatap Feng Sanyo dengan tidak percaya. Pada saat ini, Duan Lei tidak tahan lagi dan buru-buru bertanya. Apakah yang dikatakan rekan Daois Feng benar? Apakah benar-benar ada tempat ajaib seperti itu? Saya bersedia bersumpah demi Dao Surgawi bahwa saya tidak berbohong dalam kata-kata saya tadi. Setiap kata adalah benar, jika tidak, langit dan bumi akan meninggalkan saya. Mendengar kata-kata Feng Sanyo yang tanpa ragu-ragu, mereka mempercayainya, bahkan kultivator pedang Yesuo menunjukkan tanda-tanda goyah di matanya. Feng Sanyo tentu saja sangat puas dengan ini, tetapi ekspresi Liang Seng masih tidak banyak berubah, yang membuatnya agak terkejut. Bagaimana Yang Seng masih bisa menahannya? Ini adalah ratusan batu roh kelas menengah. Namun, Feng Sanyo tidak punya waktu untuk menyelidiki Liang Seng saat ini karena Yesuo tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Jika memang begitu, mengapa rekan Daois Feng bersedia memberitahu kita semua ini? Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang tempat di mana anggur buah ini berada, kan? Feng Sanyo tidak terkejut dan tidak berniat menyembunyikan apapun, jika tidak, mengapa dia mengumpulkan orang-orang ini bersama-sama? Ya, memang ada beberapa masalah di sana. Karena ada binatang iblis penjaga di dekat anggur buah, saya tidak yakin untuk menghadapinya dengan kekuatan kultivasi Ki tingkat ke-8 saya, jadi saya ingin mengundang kalian semua. Wajah Feng Sanyo tampak tulus saat ini, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Liang Seng tiba-tiba berdiri. Aku, Yang Seng, bersumpah demi Dao Surgawi bahwa aku tidak akan pernah membicarakan apapun yang telah kudengar hari ini kepada siapapun. Rekan Daois Feng, aku punya sesuatu untuk diurus, jadi aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Liang Seng menatap Feng Sanyo, menunggunya membuka gerbang gua. Feng Sanyo memiliki ekspresi bingung di wajahnya, dan butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, bertanya dengan tidak percaya, rekan Daois Yang, kamu. Rekan Daois Feng, aku secara alami pemalu, kalau tidak, dengan keterampilanku dalam memurnikan senjata dan susunan, mengapa aku bersedia menetap di pasar Danding? Lagi pula aku bukan seorang alkemis, aku hanya ingin hidup damai. Feng Sanyo tidak menyangka alasan Liang Seng untuk tidak berpartisipasi adalah ini, dan ingin mencoba membujuknya, tetapi melihat matanya yang penuh tekad, dia tahu bahwa dia telah mengambil keputusan dan hanya bisa membiarkan Liang Seng pergi. Ketika Liang Seng pergi, tidak ada keraguan, hanya tekad yang kuat. Untuk beberapa saat, orang lain yang hadir di rumah gua itu sedikit tidak yakin bagaimana cara menilai Liang Seng. Dengan pola pikir seperti itu, bagaimana seseorang dapat berkultivasi dan mencari Dao? Untungnya, Feng Sanyo dengan cepat pulih dari keterkejutannya, menyesuaikan suasana hatinya, dan terus berbicara tentang situasi di mana anggur buah berada dengan yang lain. Saat Feng Sanyo berbicara, wajah para kultivator lainnya juga menjadi gelap. Memang, Feng Sanyo bersedia berbagi manfaat yang begitu besar karena pasti ada bahaya tertentu yang terlibat, jika tidak, mengapa dia melakukan ini? Pada titik ini, mereka tidak dapat menahan rasa kagum pada Liang Seng, yang telah dengan tegas pergi lebih awal. Terkadang, mampu melepaskan keserakahan adalah sifat yang berharga. Hanya saja pilihan yang dibuat berbeda, dan mereka tidak dapat melakukan hal yang sama.
Kultivator bebas harus bersaing jika mereka ingin berhasil dalam kultivasi. Faktanya, Liang Seng tidak banyak berpikir, dia hanya mengikuti kebiasaannya yang biasa, hidup dengan tenang. Terlebih lagi, jika binatang iblis penjaga itu terlalu kuat dan dia harus pergi ke sana, apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia mengambil tindakan? Melakukan hal itu mungkin akan mengungkapkan kekuatannya, dan Feng Sanyo dan yang lainnya yang mengetahui situasinya, apa yang harus dia lakukan? Membunuh mereka semua, untuk apa repot-repot? Pada akhirnya, selalu lebih baik melakukan lebih sedikit daripada melakukan lebih banyak. Selain itu, meskipun anggur buah memang luar biasa, itu hanya keinginannya. Apakah dia kekurangan pil yuan sejati? Selama itu hanya keinginan, belum terlambat untuk memuaskannya ketika saatnya tiba, seperti mendengarkan musik di rumah bordil, itu sudah menjadi kenangan yang jauh baginya. Sejak saat itu, Liang Seng sesekali bertemu dengan Feng Sanyo dan Chu Sun di tengah pasar. Mereka tidak langsung berangkat, seolah mencari pengganti yang cocok untuk Liang Seng. Hal ini juga membuat Liang Seng sadar bahwa Feng Sanyo tidak begitu yakin dengan masalah ini, yang menunjukkan betapa merepotkannya binatang iblis penjaga itu bagi mereka. Ketika Feng Sanyo melihat Liang Seng, sikapnya masih sangat sopan, tetapi alkemis wanita Chu Sun agak kesal dengan Liang Seng. Jika bukan karena kurangnya kerjasamanya, apakah mereka harus menghabiskan waktu begitu lama untuk mencari rekan setim yang cocok? Namun, dia tidak menunjukkan emosinya di wajahnya, lagi pula, siapa yang tahu jika akan tiba saatnya dia perlu meminta bantuan seorang kultivator lepas tingkat tinggi yang ahli dalam memurnikan senjata dan formasi. Chu Sun menyembunyikan emosinya dengan baik, tetapi persepsi Liang Seng sangat tajam. Namun, dia tidak keberatan selama pihak lain tidak mengambil tindakan nyata dan membiarkannya begitu saja. Faktanya, Feng Sanyo juga waspada terhadap Liang Seng. Namun, dia lengah setelah menyadari bahwa yang terakhir tidak benar-benar tertarik pada fruit wine. Orang hanya bisa mengatakan bahwa fruit wine tidak ditakdirkan untuk rekan Daois Yang Seng. Sulit untuk menilai temperamen seperti itu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, tanpa perselisihan antara para kultivator, dari mana keberuntungan akan datang. Sekilas, pasar sekte Danding tampak dalam keadaan harmonis, tetapi jauh di lubuk hati, alkemis mana yang tidak terlibat. Hanya saja metode keterlibatan mereka berbeda. Bagaimanapun, sekte Danding memiliki jumlah murid paling sedikit di antara 3 sekte dan 6 ordo. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya bergabung dengan sekte Danding. Tidak seorang pun tahu berapa banyak alkemis kultivasi longgar yang ada di pasaran. Bagi seorang kultivator longgar, bergabung dengan sekte adalah berkah terbesar, jika tidak, pembentukan fondasi kemungkinan akan menjadi tujuan akhir mereka. Jika ingin membuat kemajuan lebih lanjut dan berhasil memasuki formasi inti untuk menjadi seorang Taois inti emas, seseorang akan membutuhkan keberuntungan yang menantang surga untuk mewujudkannya. Feng Sanyo tidak tahu bahwa Liang Seng, pria yang membuatnya merasa kasihan, adalah salah satu dari orang-orang yang diberkati itu. Lagi pula, siapa di dunia ini yang bisa memiliki umur panjang dan pertumbuhan terus-menerus seperti dia? Jika orang lain seperti ini, mereka mungkin juga setenang dan tidak tergesa-gesa seperti Liang Seng. Dalam beberapa hari berikutnya, Liang Seng memperhatikan bahwa rombongan Feng Sanyo telah bertambah 2 orang. Dia menduga bahwa mereka seharusnya adalah pemurni artefak dan master arai yang ditemukan pihak lain. Liang Seng hanya menganggukkan kepalanya sedikit untuk memberi salam tanpa mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Akhirnya, Feng Sanyo dan kelompoknya siap untuk pergi. Pada hari-hari berikutnya, Liang Seng tidak melihat Feng Sanyo dan yang lainnya di kios-kios pasar. Sepertinya mereka sudah berangkat ke lokasi fruit wine. Para penggarap lepas lainnya tidak tahu kemana Feng Sanyo dan kelompoknya pergi. Namun, merupakan hal yang umum bagi alkemis penggarap lepas untuk melakukan kultivasi tertutup di antara pasar, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Namun, yang mengejutkan Liang Seng, ia bertemu lagi dengan Huang Yifan dan saudara-saudaranya, dan situasi mereka telah berubah. Huang Yifan sebenarnya telah mulai mempelajari alkimia. Melihat Huang Yifan, yang kini berdiri di depannya dan siap membeli tungku pemurnian pil, Liang Seng tak kuasa menahan perasaan sentimental. Memang, orang selalu mencari tujuan yang lebih tinggi pada tahap tertentu. Teman Taois, karena kau bilang kau pemula dalam alkimia,
aku sarankan kau mulai dengan tungku pemurnian pil biasa sehingga kau dapat menemukan lebih banyak masalahmu sendiri. Entah mengapa, Huang Yifan merasakan kedekatan dengan kultivator lepas yang tidak dikenalnya di depannya. Kultivator mempercayai intuisi mereka, dan setelah mendengar ini, ia menganggukkan kepalanya dan mengikuti saran Liang Seng. Tentu saja, ini juga karena alkemis di dekatnya ikut dalam percakapan, teman Taois, mendengarkan rekan Taois yang tidaklah salah. Bagi seorang pemula dalam alkimia, menggunakan tungku alkimia artefak satu pola seperti ini adalah pemborosan. Hanya tungku pemurnian pil yang paling biasa yang akan lebih memperlihatkan kekurangan seorang pemula. Huang Yifan menganggukkan kepalanya dan memutuskan untuk membeli tungku pemurnian pil. Terima kasih atas pengingatnya, tetapi aku akan membeli tungku pemurnian pil terlebih dahulu untuk kebutuhan darurat, untuk mencegah kebingungan dan ketidaksiapan saat dibutuhkan. Mendengar ini, Liang Seng tentu saja tidak mengatakan apa-apa lagi. Pihak lain telah mengindahkan nasihat itu, dan hanya membuat persiapan terlebih dahulu, jadi mengapa dia harus menghentikannya. Setelah itu, Huang Yifan membeli tungku alkimia artefak satu pola dari Liang Seng. Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba mendapat ilham. Rekan Taois, aku ingin tahu apakah kita bisa berteman. Mungkin di masa depan, aku mungkin membutuhkan bantuanmu. Bolehkah aku mendapatkan kehormatan ini? Liang Seng sedikit terkejut dengan apa yang didengarnya, tetapi alkemis lain di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak kagum. Tidak heran dia adalah seorang kultivator longgar di alam lapisan ke-8 kultivasi Qi, visinya benar-benar luar biasa. Di kios-kios pasar ini, alkemis mana yang tidak ingin berteman dengan Liang Seng? Tungku pemurnian pil yang dibuatnya sekarang sangat dipuji. Untuk beberapa alasan, alkemis yang membeli tungkunya merasa bahwa tingkat keberhasilan mereka dalam pemurnian pil telah meningkat. Para penggarap bebas paling mempercayai ini, bahkan sampai pada titik tahayul terhadap keberuntungan mereka. Dalam keadaan seperti itu, popularitas Liang Seng secara alami melonjak. Selain itu, bendera arai yang dijual Liang Seng juga berkualitas tinggi. Sebelumnya, karena masuknya pengungsi, ada guncangan pasar, dan bisnis lesu untuk sementara waktu. Namun, bisnis sekarang berkembang pesat lagi. Teman Taois, kamu terlalu baik. Tentu saja, aku akan senang jika kamu tidak keberatan berteman. Namaku Yang Seng, dan kamu dapat menemukanku kapanpun kamu punya waktu. Rekan Daois Yang, saya Huang Yifan. Jika ada waktu, saya pasti akan mengobrol dengan Anda dan berharap Anda tidak merasa terganggu. Setelah mengatakan ini, Huang Yifan mengucapkan selamat tinggal dan pergi tanpa berlama-lama. Liang Seng tidak melihatnya pergi tetapi mendesah dalam hatinya, mengagumi keberuntungan Huang Yifan yang mendalam. Bagaimanapun, mengenal dirinya sendiri dan melanjutkan sebab akibat dari pertemuan terakhir mereka adalah keberuntungannya, bukan? Tidak pasti kapan pihak lain akan dapat menembus pembentukan pondasi. Jika tidak, bahkan jika mereka ditakdirkan, Huang Yifan mungkin tidak dapat tinggal bersama Liang Seng lama-lama. Waktu adil bagi mereka, tetapi sangat tidak adil bagi Liang Seng. Selama dia tidak mencari kematiannya sendiri, dia akan duduk di sungai waktu, mengabaikan kehidupan. Memikirkan hal ini, Liang Seng menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya yang kusut. Namun, saat ini, dia tidak lagi memiliki suasana hati untuk terus mendirikan kiosnya, jadi dia menutup dan kembali ke rumah guanya. Kemudian, Liang Seng mengetahui mengapa Huang Yifan memutuskan untuk membeli tungku pemurnian pil. Ternyata alkemis yang dilayaninya merasa hidupnya hampir habis dan, karena tidak memiliki garis keturunan sendiri, ia menyukai Huang Yifan dan saudara-saudaranya. Memang, beberapa orang memang seberuntung itu. Namun, ini juga karena Huang Yifan dan saudara-saudaranya jujur dan tulus, yang membuat alkemis itu merasa tenang. Jadi Huang Yifan berubah menjadi murid sang alkemis. Bisa dikatakan bahwa nasib seseorang dalam hidup benar-benar sulit diprediksi. Pada hari sang alkemis meninggal, ladang-ladang spiritual itu telah menjadi aset Huang Yifan dan saudara-saudaranya. Keberuntungan dan takdir yang luar biasa. Setelah itu, Huang Yifan tidak memiliki mentalitas untuk menjadi kaya dengan cepat. Dia terus bekerja dengan tekun dan memperlakukan sang alkemis dengan sangat hormat. Awalnya, beberapa kultivator lepas yang iri melihat situasi seperti itu dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun mereka merasa getir di hati mereka, mereka hanya bisa menghela nafas. Dia memang orang yang baik.
Setelah Huang Yifan mengenal Liang Seng, dia sesekali datang dan mengobrol dengan Liang Seng tentang Taoisme dan anggur. Meskipun tidak banyak interaksi pribadi, keduanya secara mengejutkan menjadi teman. Liang Seng merasa puas dengan kehidupannya saat ini, dan mulai mengenal para alkemis lainnya. Oleh karena itu, ia tentu saja memperoleh beberapa informasi tentang situasi formula pil Golden Yuan. Akan tetapi, sejauh ini, masih belum ada berita, tetapi beberapa dari mereka memiliki resep pil pembentukan pondasi. Tampaknya menemukan formula pil Golden Yuan bukanlah hal yang mustahil. Pasar Sekte Danding memang lebih mungkin memiliki formula pil daripada pasar Sekte Huatian. Pada hari-hari yang damai seperti itu, sesekali terjadi pembunuhan dan perampasan harta karun di luar pasar, tetapi orang-orang tidak terlalu terkejut. Karena para korban biasanya memiliki tingkat kultivasi yang rendah, dan dengan munculnya industri pengawal di pasar, para alkemis kultivasi bebas tingkat tinggi tidak membuat banyak gangguan seperti terakhir kali. Setiap kejadian hanya memiliki perbedaan 0 dan 1. Selama ada pertama kali, itu tidak akan lagi menarik perhatian pada kedua atau ketiga kalinya. Akan tetapi, saat ini, Feng Sanyo telah kembali. Ketika Liang Seng melihatnya, dia memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajahnya. Adapun Cusun dan yang lainnya yang bersama Feng Sanyo sebelumnya, tidak ada yang terlihat. Awalnya, Feng Sanyo gugup, takut Liang Seng akan bertanya tentang hasil perjalanannya. Tanpa diduga, ketika Liang Seng melihatnya, dia hanya menyapanya dan tidak menanyakannya. Hal ini membuatnya menghela napas lega. Namun, Liang Seng juga merasa ada yang tidak beres, tetapi karena itu bukan urusannya, dia tentu saja tidak akan bertanya lebih lanjut. Banyak alkemis kultivasi bebas melihat Feng Sanyo di pasar di samping Liang Seng dan menyapanya dengan hangat. Namun, setelah itu, Feng Sanyo tidak kembali ke kiosnya, tetapi buru-buru menyapa mereka dan pergi, dan arah keberangkatannya bukanlah menuju rumah gua miliknya. Pada saat ini, seorang alkemis kultivasi bebas berbisik, saudara Feng tampaknya telah kembali 2 hari yang lalu. Saya tidak tahu mengapa dia tidak keluar untuk mendirikan kiosnya. Mungkinkah pemurnian pilnya gagal, tetapi 2 hari yang lalu, meskipun dia bersih, wajahnya agak pucat, dan bahkan ada sedikit bau darah. Saya bertanya-tanya apakah dia terluka. Mungkin saja. Lagi pula, kita belum melihatnya selama berhari-hari. Mungkin dia pergi bertualang di luar pasar. Selama dia kembali dengan selamat, tidak apa-apa. Mengapa repot-repot mempedulikannya? Kau benar, teman Taois. Hanya saja kemarin saya melihat saudara Feng di kios lain menjual beberapa ramuan. Tidak banyak orang yang datang dan pergi, dan dia tidak tinggal lama sebelum pergi. Saya bertanya-tanya mengapa dia tidak menjual ramuannya di sini. Mungkin karena dia sedang terburu-buru. Kadang-kadang ketika kita memiliki masalah yang mendesak, kita mendirikan kios dimanapun yang nyaman, kan? Teman Taois, Anda memberikan pendapat yang valid. Percakapan mereka segera kembali ke topik tentang para kultivator lepas yang sebelumnya hilang dan mati. Tidak seorang pun memperhatikan situasi Feng Sanyo, tetapi Liang Seng merasa ada yang mencurigakan. Namun, dia hanya menebak-nebak saat ini dan diam-diam bersiap. Dia tidak terlalu bereaksi dan akan menunggu untuk melihat apa yang terjadi nanti. Namun pada sore hari, Feng Sanyo tiba-tiba datang untuk mengundang Liang Seng minum. Saat itu, Liang Seng hendak menerima beberapa alkemis yang memintanya untuk menyiapkan arai pengumpul roh di ladang spiritual mereka, jadi dia dengan sopan menolak undangan Feng Sanyo. Mata Feng Sanyo berkedip saat itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum dan pergi. Namun, ketika Liang Seng kembali setelah menyiapkan arai pengumpul roh di ladang spiritual, sudah 3 hari kemudian. Sebenarnya, menyiapkan susunan dapat dilakukan dengan cepat, tetapi jika dilakukan dengan santai, pemilik ladang spiritual ini akan khawatir tentang kualitas susunan pengumpul roh. Jadi, Liang Seng memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk meyakinkan mereka, dan juga mengambil kesempatan untuk memberitahu mereka tentang kerja kerasnya sehingga mereka akan memberinya lebih banyak batu roh. Pada saat ini, Liang Seng sedang dalam perjalanan kembali ke pasar, tanpa ada perubahan dalam ekspresi wajahnya. Namun, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena seseorang mengikutinya, udara dipenuhi dengan niat membunuh yang samar. Meskipun pihak lain menyembunyikannya dengan baik, bagaimana mereka bisa menipu Liang Seng? Tepat saat itu, Liang Seng tiba-tiba berhenti dan menepuk kepalanya. Semua,
aku benar-benar lupa bahwa aku telah berjanji untuk pergi dan memeriksa medan spiritual saudara Huang. Untungnya, sekarang belum terlambat. Setelah berbicara, Liang Seng melihat sekeliling. Kemudian dia memilih jalan yang sepi dan terus berjalan. Orang di belakangnya melihat ini dan tidak bisa menahan rasa senang. Mereka segera mengikuti, merasa seolah-olah surga membantu mereka. Kalau tidak, mengapa seperti ini? Awalnya, mereka khawatir melakukannya di jalan utama dan merenungkan kapan saat yang tepat untuk bergerak. Sekarang Liang Seng dengan sukarela berjalan ke tempat terpencil, dia hanya meminta kematian. Mereka tidak bisa disalahkan untuk itu. Pada saat ini, jika Liang Seng bisa melihat mata yang tajam dan niat membunuh yang menebal dari orang itu, dia bisa segera mengenali siapa orang ini. Tidak lain adalah Feng Sanyou, yang baru saja kembali ke pasar belum lama ini. Feng Sanyou ingin membunuh Liang Seng. Alasannya sederhana, dia takut rahasianya akan terbongkar.